Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tutorial kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai LED atau Light Emitting Diode. Nah, nanti teman-teman bisa baca materi ini di modul pelatihan bab 3 tentang LED. Nanti di situ teman-teman bakal menemukan beberapa percobaan yang bisa teman-teman coba di Tinkercad. Itu percobaan yang pertama mengenai bagaimana cara kita untuk menghidupkan LED. Kemudian di percobaan yang kedua nanti kita akan mencoba untuk membuat LED itu bisa berkedip. Nah, langkah awal yang kalian bisa lakukan itu adalah mengumpulkan komponen-komponen yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman bisa cari komponennya itu di bagian sini. Untuk percobaan ini kita perlu 4 komponen, yaitu yang pertama ada Arduino, kemudian ada resistor 1 kilo ohm, LED, dan breadboard. Nah, kita coba cari komponennya dulu. Nah, nanti kalau misal sudah ketemu, teman-teman tinggal klik aja, kemudian di drag and drop di sini. Nah, setelah komponennya terkumpul, teman-teman udah bisa mulai untuk merangkai rangkaiannya. Nah, nanti komponen resistor dan LED-nya itu nanti teman-teman taruh aja di breadboard-nya biar lebih rapi. Nah, buat kalian yang mungkin pingin memutar-mutar komponennya ya, misal teman-teman pingin posisi dari resistornya ini itu misalnya itu kita susun jadi horizontal gitu ya teman-teman. Ini kan secara vertikal nih posisinya nih. Kalau misal kita mau ubah secara horizontal, teman-teman tinggal klik icon ini aja, klik icon rotate, atau teman-teman pencet aja huruf R di keyboard kalian. Nah, nanti akan berputar secara otomatis seperti ini. Nah, kayak gitu. Tinggal nanti disesuaikan aja sama posisi yang teman-teman pengen. Nah, kemudian di sini ada LED. Di LED sendiri itu ada dua kaki ya teman-teman. Kalau kalian perhatiin, itu ada kaki anoda dan kaki katoda. Dimana kaki anoda ini adalah bagian positif dari LED-nya, sedangkan bagian katoda itu adalah bagian negatif dari LED-nya. Nah, untuk LED ini itu bisa menyala, LED ini perlu diberi tegangan maju atau tegangan positif yang nanti diberikan ke kaki anoda. Nah, tegangan positifnya itu dapat dari mana? Itu dapat dari pin-pin digital yang ada di Arduino. Jadi dari pin 13 sampai pin 2. Nanti terserah teman-teman pilih yang mana. Mungkin di sini aku contohin aja pakai pin 12 ya misalnya. Nah, nanti teman-teman tinggal sambungin aja pin 12 sama kaki anoda pada LED kayak gitu. Nah, tinggal sambungin aja. Nah, teman-teman kalau pengen buat kabel ini bisa melengkung, nah teman-teman tinggal klik kiri aja di mouse kalian. Nah, nanti otomatis akan melengkung seperti ini. Nah, kayak gitu. Nanti kalau misal kurang rapi tinggal di adjust aja kayak gini, disesuaikan. Nah, kemudian nanti di kaki anodanya itu kaki katodanya maksud saya itu disambungin ke kaki resistor. Nah, kaki resistor yang ini kita sambungin ke ground. Nah, teman-teman masih ingat kan ya untuk breadboardnya itu tersambungnya seperti apa. Nah, jadi kalau misal teman-teman masih belum tahu, nanti ada di modul pelatihan di bagian bab pertama, nanti bisa teman-teman baca lagi cara menggunakan breadboard gimana. Nah, ini aku jelasin sedikit aja. Jadi breadboard itu dia kalau yang bagian ini nih, bagian positif negatifnya itu dia tersusunnya atau tersambungnya itu secara horizontal. Nah, ini terlihat ya teman-teman, yang warna hijaunya artinya dia satu sama lain saling terhubung secara horizontal. Nih, ini juga. Kemudian untuk yang bagian tengah itu dia tersambungnya itu secara vertikal. Jadi dia tersambungnya
Nah, kayak gini teman-teman, secara vertikal kayak gitu ya. Mungkin itu gambaran untuk kita nanti untuk memasang komponennya di breadboardnya itu kita perlu untuk mengetahui itu teman-teman. Oke, mungkin lanjut lagi. Setelah rangkaian sudah tersusun seperti ini, teman-teman udah bisa untuk memprogram Arduino kita untuk bisa menyalakan LED-nya. Nanti teman-teman tinggal masuk aja di bagian code. Nah, ini nanti teman-teman ganti blocks jadi text. Nah, di sini nanti udah ada template program yang disediakan dari Tinkercad-nya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada dua fungsi wajib yang pasti akan teman-teman gunakan di semua pemrograman Arduino, yaitu yang pertama ada fungsi void setup dan void loop. Void setup dan void loop. Nah, void setup ini gunanya buat apa? Gunanya untuk membuat program yang kita tulis di dalamnya ini, di dalam fungsinya ini, itu dijalankan sebanyak sekali aja teman-teman, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang void loop itu fungsinya untuk membuat program yang kita tulis di dalamnya itu dijalankan secara berulang selama Arduino-nya itu berjalan. Nah, untuk percobaan yang pertama, karena kita ingin menghidupkan LED saja, nah nanti di bagian void loop ini teman-teman bisa kosongin aja dulu ya teman-teman. Nah, nanti kita pakai yang fungsi void setup aja. Oh ya teman-teman, jadi pemrograman Arduino itu kita menggunakan bahasa C++ atau C, yaitu untuk memprogram Arduino kita. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat itu ada pin mode ya. Pin mode itu fungsinya untuk mendefinisikan pin yang ada di Arduino kita, pin yang kita gunakan di rangkaian kita ini. Gitu. Nah, ini pin nanti pin 13 ini kalian ganti aja ke 12 karena kita pakai yang 12 ya ini. Ganti aja ke 12. Untuk value-nya kita pakai output. Jadi nanti ada dua value ya teman-teman, input atau output. Nah, karena di sini pin 12 itu mengeluarkan tegangan ya untuk diberikan ke kaki anoda, artinya di sini pin mode 12 itu atau pin digital 12 itu bertindak sebagai output. Kemudian nanti untuk memberikan kondisi kepada LED ini untuk menyala itu kita bisa pakai perintah digital write. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kemudian nanti kalian tuliskan pin berapa yang tersambung ke kaki anodanya. Dalam hal ini kan pin 12 ya. Udah tulis pin 12. Kemudian nanti di sini kita kasih kondisinya. Kondisi yang kita inginkan, apakah kita ingin menghidupkan LED atau membuat LED itu mati. Kalau misal kita ingin membuat LED itu hidup, berarti di sini kita kasih kondisi high. Nah, kalau misal mati itu kita kasih kondisi low, kayak gitu teman-teman. Jangan lupa titik koma di setiap pemrograman Arduino, jangan lupa titik koma. Oke, kalau udah jadi kayak gini, teman-teman bisa start simulation aja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh LED-nya menyala. Kayak gitu teman-teman untuk percobaan pertama. Gimana, susah nggak? Aku yakin gampang ya teman-teman, pasti bisa gitu. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Nah, perlu diingat sebelum kita berganti ke percobaan yang selanjutnya, jangan lupa ini di stop simulation dulu untuk merubah program yang kita buat di sini. Nah, untuk percobaan 2 kita masih pakai rangkaian yang sama. Yang kita ubah hanya di bagian pemrogramannya aja. Nah, untuk yang percobaan kedua nanti kita pakai fungsi void loop, kayak gitu teman-teman. Nanti kita tulis program kita di fungsi void loop-nya. Nah, perintah digital write ini kita pindah ke void loop teman-teman. Nah, di sini nanti kita kasih dua kondisi. Kondisi dimana karena kita ingin membuat LED-nya itu berkedip ya teman-teman, artinya nanti LED itu bisa menyala kemudian mati, menyala kemudian mati lagi, dan seterusnya seperti itu. Itulah kenapa kita memasukkan program kita di bagian fungsi loop, karena
program ini akan dijalankan secara berulang dan terus-menerus selama Arduino-nya itu berjalan. Nah, di sini nanti kita kasih kondisi yang kedua, yaitu kondisi saat LED-nya mati atau low. Nah, seperti ini. Nah, nanti di antara dua kondisi ini kita beri delay atau jeda antara dua kondisi. Nah, delay ini satuannya milisecond ya teman-teman, perlu diingat. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan delay selama 1 detik, artinya di sini kita tuliskan 1000 teman-teman. 1000 milisecond. Nah, nanti di bagian bawah sini juga kita kasih delay 1000. Gitu teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman tulis seperti ini, teman-teman udah bisa start simulation lagi untuk lihat hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat yaitu LED-nya sudah bisa berkedip. Dia akan hidup kemudian mati dengan interval jeda selama 1 detik. Terus gimana teman-teman kalau misal kalian ingin delay-nya itu kita ubah misal jadi ini kalau misalnya teman-teman mau ganti, jangan lupa di stop simulation dulu. Nah, ini teman-teman misal ganti ke nilainya ke 500 gitu. Nah, kita coba start simulation. Nah, bisa teman-teman lihat ya, itu LED-nya akan berkedip lebih cepat karena jeda yang kita kasih itu juga lebih kecil gitu. Yang awalnya tadi itu 1 detik jadi setengah detik kayak gitu. Nah, otomatis dia akan berkedip lebih cepat kayak gitu teman-teman. Oke, gampang kan ya. Jadi seperti itu, mungkin itu gambaran untuk percobaan yang ada di bab 3 tentang LED. Nanti teman-teman bisa baca lagi teorinya di situ di modul pelatihan. Mungkin untuk materi kali ini aku cukupkan sekian. Terima kasih. Nanti bagi teman-teman yang masih ada yang dibingungkan bisa tanya ke aku atau ke tutor lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.